Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ahli jamaah zuhur rahimahumullah. Alhamdulillah dina siang ieu urang masih tiasa nikmati jamuan Allah mengrubikeun salat berjamaah zuhur di awal waktu di Masjid Asy-Syifa Dinas Kesehatan kantor urang. Mugi Allah ngalirkeun shalawat sinareng salam ka junjungan urang sadayana Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, para sahabatna, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga ka urang salaku umat anu insyaallah ngazamkeun diri komitmen istiqomah, mudah-mudahan biasa ngajalankeun syariat Islam ketika urang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Urang kedah bersyukur dina dana ieu tiasa pasihan waktos masih menikmati bulan Ramadan. Bulan Ramadan saestuna waktosna singkat. Salah sebuah ciri akhir zaman nyaeta betapa terasa cepat waktu berlalu. Tekaraos urang parantos ngincak dinten kalimat pamita lepatna di dinten Sabtu dugi kadangan ayeuna. Urang bersyukur seueur wargi-wargi urang, sepuh urang, sahabat-sahabat urang parantos dipayun ngeutkeun urang untuk acan tiasa menikmati indahnya Ramadan tahun ieu. Ramadan anu singkat, Ramadan anu penuh berkah ieu mangrupikeun jamuan ti Allah Subhanahu wa taala kanggo ngajantenkeun titik balik urang ka jalan Allah Subhanahu wa taala. Aya kisah nu menarik nu diriwayatkeun ku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namina sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah nyaeta tamengna Rasulullah dina perang Uhud. Anjeunna anu ngalindungi Rasulullah tina serangan musuh dugi ka parotong pananganana. Bakating kanggo ngajagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna oge kalebet hiji tina 10 sahabat anu dijamin masuk surga. Nyata insyaallah terus dikabarkan ku Rasulullah anjeunna mangrubikeun salah sawios hiji tina 10 nu dijamin lebet surga. Waktu harita anjeunna berkisah aya 2 orang penduduk salah sawios kabilah yang tidak terlalu jauh dari Madinah. 2 orang ini bersaksi masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Nah, kemudian 2 orang ini dikenal seorang ahli ibadah yang bagus, bertakwa. Aya momentum ibadah adina paling depan, salah sawiosna jihad. Salah satu di antara keduanya syahid, diberi hadiah oleh Allah untuk mendapatkan syahadah dalam suatu peperangan. Nah, tapi yang satu lagi diriwayatkan pulang dengan meraih kemenangan yang gemilang dan wafat 1 tahun setelah sahabatnya syahid. Suatu hari sahabat Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Dina mimpina dicarioskeun anjeunna aya di pintu surga sasarangan sareng 2 tadi nu dikisahkeun. 2 orang tadi yang tadi dikisahkan. Dina waktu sarita sumping seseorang dari surga konon katanya memanggil salah satu di antara 2 orang tadi, dan yang dipanggil adalah yang meninggal belakangan. Seriusnya
yang meninggal di belakangan. Yang pertama mati syahid, gugur di medan perang, di medan jihad. 1 tahun berikutnya meninggal karena sakit, di ranjang, di kasur, di rumah mungkin. Nah, panggilan dari surga justru yang pertama diberikan kepada orang yang meninggal di rumah yang sakit. Nah, kemudian berikutnya panggilan yang kedua kepada orang yang syahid, gugur di medan perang. Nah, setelah keduanya dipanggil, nah, si utusan itu balik lagi berkata kepada Tolha, anjeun macan waktosna. Nah, di harita Tolha bin Ubaidillah uga tina impena bangun dari tidurnya. Nah, oleh Tolha, kisah ini diceritakan kepada penduduk Madinah, para sahabat yang lain, sehingga menimbulkan desas-desus. Kebanyakan tidak percaya dengan kisah yang dikisahkan oleh Tolha. Maknya jangan anu dapat syahid dipanggilnya belakangan, sedangkan yang tidur, meninggal saat tidur justru dipanggil duluan. Dan desas-desus ini terdengar oleh Rasulullah yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Tolha untuk menceritakan kembali kisahnya. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, apa yang membuat kalian merasa heran? Para sahabat berkata, kenapa ya Rasul justru yang pertama dipanggil adalah orang yang meninggal pada saat di atas ranjang? Jadi karena suasana ketika itu, para sahabat itu kan sangat kompetitif gitu ya, fastabiqul khairat. Dan sebenarnya kita pun demikian. Kita sering berdoa, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan abdi pemimpin orang-orang yang beriman. Bukan hanya sekedar beriman. Beriman itu adalah keutamaan, jiwa kompetitif dari kita sebagai seorang muslim. Jadi saat itu kan sangat kompetitif gitu ya, berfastabiqul khairat. Maka Rasulullah menyampaikan, kalau itu yang membuat heran, ketahuilah, bukankah orang yang meninggal atau yang dipanggil pertama kali untuk masuk surga itu meninggal 1 tahun setelah sahabatnya? Betul ya Rasulullah. Maka dia mempunyai bonus usia, dia mendapatkan Ramadan. Sedangkan orang yang pertama kali meninggal mati syahid, dia tidak mendapatkan Ramadan. Dia berpuasa di bulan Ramadan 30 hari. Dia sholat wajib selama 1 tahun, minimal 5 waktu kali 365 hari. Dia sholat tarawih, sholat sunat, berinfak, tilawah dan lain sebagainya. Maka itulah yang menjadi keutamaan sehingga dia dipanggil pertama kali masuk surga. Dan jarak di antara keduanya, Rasulullah yang mulia berkata, antara langit dan bumi, bainas sama wal ardh. Itu bagikan hikmah tina kisah nu didugikeun ku sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah. Urang sami-sami nyari hikmah yen kahiji waktu Ramadan akan berlalu begitu singkat. Yang kedua, kita tidak ada jaminan masih bisa hidup, masih diberi jamuan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan hatta besok hari, meskipun sore hari, meskipun nanti belum ada jaminan kita bisa berbuka bersama dengan keluarga orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk menguatkan diri, mengokohkan diri, membuat resolusi lah masing-masing diri untuk bisa mencapai target amal-amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Hamutan kekirangan salah kelebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.